Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wafiyan li ni'amih, mukafi'an li mazidih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jululihi, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usul wa taliqu biha as-su'ud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata fi rizqihi wa an yunsa'a fi umrihi falyasil rahimah. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah selalu dan senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat dan salam semoga selalu senantiasa terlimpah atas junjungan Allah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti, di hari pembalasan nanti, di yaumil mahsyar nanti, kita akan mendapatkan satu naungan, satu pertolongan yang tentu saja sangat kita butuhkan saat itu. Ya, manusia tenggelam dalam lautan air mata karena terik matahari yang begitu panas menyengat sampai di batas mata dan hidung. Tidak ada gunanya orang minta pertolongan ketika itu. Semua orang minta pertolongan. Hanya satu pertolongan kita, itu syafa'atul uzma, pertolongan yang sangat besar dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat kita cintai, yang kita teladani, yang seluruh akhlakul karimahnya habis-habisan untuk kita bincang, akan habis-habisan untuk kita contohkan. Ya. Ada 3 bisnis, ada 3 perniagaan yang tidak pernah merugi, berarti selalu untung. Kalau kita berbisnis dengan manusia, kadang untung, kadang rugi, kadang untung terus, kadang rugi juga terus banyak. Ya. Tapi kalau berbisnis dengan Allah, berniaga dengan Allah, nggak ada ruginya. Ya, pertama adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kenapa pesantren ini dijadikan sebagai pesantren mazra'atul akhirah, sebagai ladang bercocok tanam akhirat, dan ini sebagai rencana yang jadi basicnya adalah tahfidzul Quran, hafal Al-Quran. Ya, dan ada nama tadi sudah disebutkan, terlepas Hibatullah ini adalah pertama historisnya adalah nama salah seorang sahabat yang kemudian menginfakkan hartanya, ya, secuil atau seberapa banyak pun, tapi sangat berarti, yang kemudian diabadikan menjadi sebuah nama musola ini. Itu adalah yang pertama historisnya adalah nama salah seorang dari yang menyumbangkan musola ini. Yang kedua tadi makna hibatullah juga diartikan sebagai kekasih Allah karena Allah cinta, ya. Tetapi hebatullah bisa juga dengan kata hebat, artinya hebat bahasa Indonesia. Hebatullah, Allah hebat, Allah yang menghebatkan ini. Ya. Dan mudah-mudahan saja ini yang menjadi ladang bercocok tanamnya untuk
Ayahanda Kada, untuk Ustadz Adnan dan juga kita. Saya sudah sampaikan, mungkin ini bukan kali pertama kita datang ke Ustadz Kada. Jadi jangan katakan setiap kali akhir di perjumpaan kita, jangan katakan selamat berpisah, tapi katakan sampai berjumpa kembali. Itu artinya kita ada harapan untuk bertemu lagi. Artinya next time di waktu-waktu yang datang kita akan bisa kembali lagi ke sini, insyaallah ya. Karena ada beberapa teman juga yang sebenarnya pada hari ini sangat ingin hadir, yang secara tiba-tiba dadakan seperti tahu bulan dan sudah berencana ya. Kemudian pagi-pagi tadi sudah ada yang sudah kepingin banget sampai japri dengan saya, Ustaz saya tolonglah bisa diundur, saya ingin sekali datang ke tempat ini, ingin sekali bersama-sama pengajian. Saya japri-japrian juga dengan komunikasi tiga arah dengan Pak Haji Amin, dengan Adi. Satu sisi saya memfasilitasi teman-teman yang ingin ke sini, tapi sisi lain saya beristirahat. Kalau seandainya ini juga diundurkan, situasi saat ini pilih saya masalahnya kita bisa jadi tidak batal juga ini perjumpaan kita pada hari ini. Sebab apa? Pada pekan-pekan berikutnya kondisi perjalanan kita sudah akan dibatasi dengan PPKM level 3. Kemudian juga mungkin ada di pekan-pekan besok juga rasanya jadwal saya sudah ada di Mas Adis itu dengan kegiatan-kegiatan sehingga Mas Adis tidak bisa ikut juga. Sudahlah, tidak apa-apa, hari seperti ini seadanya saja. Insya Allah nanti di waktu yang akan datang kita akan berkunjung kembali ke tempat ini ya. Dan kembali lagi kepada ayat tadi, ada 3 perniagaan, ada 3 bisnis, 3 usaha yang selalu untung, tidak pernah merugi, yaitu berbisnis dengan Allah. Pertama adalah orang yang yatsumuna kitab Allah, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Dan Mazratul Akhirah itu cetak nanti para pionir generasi-generasi muslim yang nanti akan berada di garda terdepan untuk menjadi pilar perjuangan Islam. Mereka para hafiz, para penghafal Al-Quran, ini merupakan asap tiang sebuah negara kita ya. Salah satu kekuatan kuatnya sebuah negara, salah satunya karena ulama, mencetak ulama yang Al-Quran. Nah inilah orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka inilah menjadi sebuah inspirasi buat kita. Kalau bisa nanti ke depan, kalau sudah bisa sampai setiap perjumpaan ada 30 orang, syukur lebih di setiap kali perjumpaan. Rasa-rasanya untuk tingkat kita yang tidak terlalu pasif, tidak terlalu bodoh juga ya. Masih bisa tidak termasuk orang yang buta aksara Al-Quran, masih bisa tahu huruf alif ba dan seterusnya. Artinya bisa membaca Al-Quran. Setiap kali kita berjumpa, kita mulai membaca Al-Quran, 1 orang 1 juz, 30 orang 30 juz, subhanallah. Bagaimana kita tidak mendapatkan keberkahan Allah sekali kita bertemu berjumpa menghatamkan Al-Quran, lalu kita isi dengan kegiatan yang lain. Ya begitu ya. Kalau perlu misalkan tidak puas dengan perjumpaan di setiap kali pengajian, setiap bulan bergiliran. Bulan ini saya juz pertama, juz 1, bulan besok saya juz 2, berputar saja begitu. Ya, ini ada sebuah pernikahan bisnis yang tidak pernah cukup. Innal ladzina, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, kata Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu yahdi yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran itu, fa innahu, maka sesungguhnya Al-Quran yahdi, akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, menjadi penolong buat orang-orang yang membacanya. Ya, Al-Quran yang akan menolong kita dari mulai kita berada di alam barzakh, alam penantian, alam yang memisah kenikmatan dunia ya. Kita hanya berada di sebuah tempat yang sangat, sebuah pemukiman yang sangat sunyi, sebuah pemukiman yang sangat sepi. Siapa lagi yang menemani kita? Salah satunya adalah Al-Quran yang dulu kita bawa kemana saja kita pergi, yang dulu sering kita baca. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an, menjadi penolong pada hari kiamat, dan termasuk pada saat nanti kita di alam barzakh. Ya, kemudian ada keterangan lain dalam hadis yang lain, man qara'a harfan min kitabillah, man qara'a, siapa orang yang membaca harfan, 1 huruf min kitabillah, dari kitab Allah, artinya dari Al-Quran, 1 huruf kita membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif
alifu harfun, walamu harfun, wa bimu harfun. Ya, setiap satu huruf Allah akan berikan satu kebajikan. Kemudian bi asyri amsalika, satu kebajikan Allah akan lipat gandakan 10. Di mana ruginya kita baca doa? Tapi seringkali kita mengabaikan itu. Kita kalah dengan kesibukan yang lain. Cobalah one day one juz, satu hari satu juz. Jika tidak seperempatnya, jika tidak satu ain. Jangan sampai luput dari kita membaca Al-Quran. Kita sibuk di suatu zuhur, mungkin kita sempatkan di waktu asar. Tidak sempat di waktu asar, kita sempatkan setelah maghrib. Tidak sempat di waktu maghrib, setelah isya menjelang tidur atau setelah subuh. Ambil dari putaran itu dari 24 jam 10 menit untuk membaca Al-Quran. Itu bisnis dengan Allah, ya, berniaga dengan Allah. Lalu yang kedua, wa aqamus shalah, orang yang mendirikan sholat, menegakkan sholat. Makanya bahasa wa aqamus shalah wa aqimus shalah ini dengan terjemahan yang paling mendekati benar adalah mendirikan, bukan mengerjakan. Tapi kita terkadang masih sebatas mengerjakan, makanya sholatnya begitu lincahnya, begitu lihainya, begitu cepatnya. Karena dianggap, wah ini udah pintar saya, udah beberapa tahun saya sholatnya. Padahal kepandaian sholat berbeda dengan kepandaian ketangkasan. Kalau orang tangkas di bidang tertentu keterampilan, makin pintar, makin cepat dia mengerjakan itu. Tapi untuk sholat, tidak ada profesor sholat ya. Selalu belajar, makanya semakin pintar sholatnya semakin khusus, semakin lama. Ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya. Surat Al-Mu'minun ayat pertama. Sungguh beruntunglah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya. Sementara sholat kita masih hanya sebatas menunaikan kewajiban. Bahkan masuk saya sedang menasihati diri saya. Ini kita termasuk orang-orang yang lalai. Orang-orang yang mengerjakan sholat itu berada di injury time. Sholat dulu sudah kita kerjakan, menjelang asar sudah dekat asar baru sholat dulu. Sholat asar kita sholatnya sudah beberapa menit lagi mau maghrib baru sholat asar. Dari tadi kemana aja sibuk dengan urusan dunia diantaranya, yaitu setan gepeng ini diantaranya. HP yang setan gepeng. Kemudian nggak HP lagi kan begitu. Sholat maghrib sudah dekat isya, begitu. Subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asar kesorean, maghrib di perjalanan, isya ketiduran, subuh kesiangan di rumah sholat. Apa sholat? Begitu seterusnya. Mari mulai karena itu mari kita semakin memperteguh bangunan sholat kita. Kalau kita bicara mendirikan, membangun, kalau kita ingin buat bangunan kita, maka kita akan buat fondasi yang kokoh dari batu kali, mencakar ayam, dan seterusnya. Sholat kita juga begitu, kita mulai takbiratul ihram sampai ke salam. Ini gerakan sholat begitu nikmat, begitu syahdu, sehingga kita tidak lagi mengingat keurusan-urusan yang bersifat duniawi. Ya. Dan selanjutnya yang ketiga, dari perniagaan yang tidak pernah merugi, saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, yaitu berinfak atau bersedekah atau berbelanja di jalan Allah. Berbelanja, berinfak, bersedekah di jalan Allah merupakan salah satu perniagaan yang tidak pernah merugi. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, apabila kita berbelanja di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah karena Allah, ini adalah sebuah investasi yang tidak pernah merugi. Jangan pernah merasa bahwasanya apa yang kita keluarkan, yang kita belanjakan untuk di jalan Allah ada sesuatu yang dikurangkan. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah keuntungan yang akan kita raih, yang akan kita peroleh ketika kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261 ada diberikan sebuah perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah
masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Permisalan, perumpamaan orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berbelanja di jalan Allah, kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Diumpamakan seperti menyemai, seperti menabur, seperti menanam satu biji anbatat sab'a sanabila, satu biji yang kemudian dilipat gandakan yang Allah tumbuhkan menjadi 7 butir ataupun 7 biji. Lalu pikul disumbulatin mi'atu habbah, dari satu butir, dari satu biji, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 100 butir ataupun 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan sesungguhnya Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa, Allah melipat gandakan sesuatu yang kita belanjakan tersebut. Wallahu wasi'un alim, dan sesungguhnya Allah adalah Maha luas dan Maha mengetahui. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin kembali katakan bahwa ada 3 perniagaan, ada sebuah bisnis dengan Allah yang tidak pernah merugi, yaitu ada 3 golongan, ada 3 bagian. Yang pertama adalah innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, orang yang senantiasa mengkaji Al-Qur'an, orang yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an. Lalu yang kedua, wa aqamus shalah. Yang kedua golongan yang dianggap tidak pernah merugi, yaitu orang yang senantiasa membangun, mendirikan sholat dari sebuah bangunan yang sangat kokoh. Lalu yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Golongan yang ketiga itu orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik secara sembunyi-sembunyi atau dengan cara terang-terangan, apakah dengan secara rahasia ataukah dengan cara terbuka, apakah dengan cara diam-diam atau dengan cara diucapkan. Ini adalah sebuah perniagaan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah merugi. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa jangan pernah merasa kekhawatiran, ada satu ketakutan ketika kita berinfak di jalan Allah, lalu harta yang kita keluarkan adalah sesuatu yang akan dikurangkan, tetapi justru sebaliknya, untuk menjemput keridhaan Allah, untuk menjemput rezeki Allah, maka dengan cara kita berinfak. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, saya ingin membuat sebuah ilustrasi, gambaran atau sebuah analogi. Mungkin pernah di antara kita ada ingin berniat menangkap seekor ayam. Apabila kita ingin menangkap seekor ayam dengan cara secara wajar, lalu kemudian kita tangkap, kemudian ayam dalam kondisi terlepas, tentu saja ayam tersebut agaknya sulit untuk kita tangkap. Tetapi kita membuat sebuah siasat, maka untuk mengundang ayam-ayam tersebut, apakah ayam yang sudah besar ataukah yang masih kecil-kecil, maka kita taburi dia dengan makanan, kita berikan dia umpan, maka mereka semuanya akan berdatangan. Ketika mereka kita berikan umpan, maka dengan mudah kita menangkapnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, ini adalah satu gambaran ketika kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka kita akan berbuat sesuatu yang Allah ridho kepada kita. Ketika kita ingin menjemput sebuah rezeki Allah yang begitu luas karunia-Nya, maka kita akan berikan dengan cara bersedekah terlebih dahulu. Maka setelah kita bersedekah, maka kita akan memperoleh sebuah rezeki yang sangat besar. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, dalam satu hadis banyak menjelaskan tentang manfaat sedekah. Yang pertama, ada satu hadis yang menyebutkan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah adalah mencegah dari sebuah bencana atau mencegah dari sebuah musibah.
Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, setiap hari ketika kita tidak mampu untuk bersedekah yang besar, maka bersedekahlah yang kecil. Ketika kita tidak mampu bersedekah yang banyak, maka bersedekahlah yang sedikit. Hal yang sederhana ketika kita berangkat dari rumah, apakah dengan menggunakan sepeda motor, apakah dengan menggunakan kendaraan roda 4 ataupun mobil. Lalu kita akan jumpai di setiap persimpangan jalan ada mereka yang seringkali dinamakan sebagai katakanlah Pak Oga, yang mereka hanya mengatur, membantu lalu lintas. Mungkin dengan niat kita yang ikhlas, apakah hanya 500 rupiah, ataukah dengan 1.000 rupiah, ataukah dengan 2.000 rupiah, dengan keikhlasan, bukan dengan cara kita yang menyumpahi dengan sumpah serapah atau dengan cara ucapan-ucapan yang mengumpat dan sebagainya. Mudah-mudahan rezeki yang kita berikan kepada mereka ini adalah menjemput rezeki kita yang sangat besar. Lalu ini juga akan mencegah musibah atau bencana. Boleh jadi Tuhan telah mentakdirkan nasib buruk kita. Mungkin akan terjadi kecelakaan di perjalanan. Tetapi dengan sedekah yang kita lakukan, boleh jadi maka Allah angkat akan berubah takdir buruk kita, kemudian Allah selamatkan kita di dalam perjalanan. Oleh karena itu, saya mengajak kepada hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, ketika kita hendak berangkat melakukan sebuah perjalanan jauh, apakah dengan silaturahmi ke sanak famili, hati tolan, keluarga, ibu tercinta, ayah anda tercinta menjauh di sana, ketika dalam perjalanan niatkan saja sedekah. Ada kotak amal di pinggir jalan atau sengaja kita datang berhenti ke masjid, niatkan sedekah kita yang mudah-mudahan dengan sedekah yang kita lakukan ini akan menyelamatkan perjalanan kita sampai tujuan. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, lalu ada satu hadis menyebutkan tentang manfaat atau hikmah sedekah. Dawu mardakum bis sedekah. Artinya sembuhkanlah penyakitmu dengan sedekah. Ada banyak manusia yang menurut diagnosa dokter sudah divonis penyakitnya sudah stadium 4. Boleh jadi umurnya tinggal hanya beberapa hari lagi. Lalu dengan keajaiban sedekah, beberapa hari sebelum ia sampai kepada ajalnya, kemudian dia mengumpulkan orang-orang miskin, kemudian anak-anak yatim atau orang-orang yang tidak mampu, lalu ia sedekahkan sebagian rezeki, sebagian hartanya. Kemudian dia meminta kepada mereka untuk didoakan untuk kesembuhan penyakitnya. Ternyata pada saat esok harinya yang katakanlah mau dilakukan sebuah operasi yang dokter sudah memvonis sebagai penyakit yang berstadium 4, ternyata ada satu keajaiban yang luar biasa. Penyakit itu hilang serta merta entah kemana. Ini artinya menunjukkan bahwasanya sedekah memberikan sebuah manfaat yang sangat besar. Boleh jadi sudah ikhtiar kemana-mana, sudah berobat kemana-mana, tetapi dengan sedekah yang kita lakukan, dawu mardakum bis sedekah. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, oleh karena itu mari kita menjadi orang yang sangat murah hati, murah senyum, kemudian juga murah untuk memberikan rezeki kepada orang lain. Lagi-lagi jangan dianggap ini sebagai suatu pengeluaran, tetapi ini adalah investasi. Belajarlah bersedekah ketika kita sedang memiliki rezeki yang sangat sedikit. Kalau orang kaya bersedekah, orang kaya memberikan sebagian hartanya, itu sesuatu yang memang sudah seharusnya mereka membantu. Tetapi orang yang saja, orang yang tidak punya kemampuan apa-apa, lalu mereka bersedekah, ini adalah sebuah kemuliaan. Oleh karena itu saudara hadirin sekalian dirahmati Allah, saya mengajak kepada para jamaah sekalian, mari. Ada 3 bisnis, ada sebuah perniagaan, tijaratan lan tabur yang tidak pernah berugi, yaitu berbisnis dengan Allah. Kalau kita berbisnis dengan manusia, boleh jadi kita akan merasa untung, tapi di waktu yang lain kita akan merugi. Bahkan mungkin kita selalu mendapatkan kerugian. Tapi kalau berbisnis dengan Allah, tidak akan pernah merugi selamanya. Baik keuntungan yang kita peroleh di akhirat maupun juga keuntungan yang kita peroleh ketika kita berada di dunia. Baiklah saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda, sebelum saya mengakhiri tausiah kali ini, saya ingin mengajak kepada para jamaah sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita bantu
Pondok Pesantren Tahfizul Quran Mazra'atul Akhirah yang berlokasi di Cikelong, Pandeglang, Banten. Sekali lagi, siapa saja, di mana saja bagi yang ingin membelanjakan, menginfakkan, mensodakokan hartanya di jalan Allah untuk memperoleh keridhaan Allah, maka dipersilakan untuk membantu Pondok Pesantren Tahfizul Quran Mazra'atul Akhirah yang berlokasi di Cikelong, Pandeglang, Banten, dengan melihat nanti di deskripsi video ini, yaitu alamat dan juga nomor kontak person Pondok Pesantren Mazra'atul Akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita belanjakan, dan ini merupakan sebuah investasi yang tidak pernah merugi. Sekian dan demikian akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.